Selamat pagi umat yang terkasih. Marilah kita mempersiapkan diri dan mengarahkan hati kita kepada Allah yang Maha Baik, agar kebaktian dan persekutuan kita dari awal hingga akhir menjadi kesukaan bagi kita dan kemuliaan bagi Allah. Kebaktian Minggu Prapaskah pertama ini dengan tema Enyahlah Iblis akan dilayani oleh Pendeta Rewah A. Handayani. Persembahan pujian paduan suara jubilate, pengiring pujian Saudara Noah Revovalin, operator LCD Ibu Elis, lektor 1 Ibu Liana Herawati, kantor Saudari Nani E. Chandra dan Saudara Ray Christian, lektor 2 Penatua Meli Rampengan. Kami selaku majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan memberkati pelayanan saudara semua. Terima kasih. Umat yang terkasih, terimalah pujian dari anak-anak sekolah minggu. Ya, terima kasih untuk adik-adik dari sekolah minggu. Saudara-saudara terkasih, mulai hari ini kita memasuki minggu-minggu Prapaskah. Hari ini adalah minggu Prapaskah yang pertama. Marilah kita ikhtiarkan tekad kita untuk menyatakan hidup pertobatan. Sebagaimana Kristus menghadapi pencobaan di padang gurun selama 40 hari lamanya, maka di minggu Prapaskah pertama ini, kita diajak berjalan melalui padang gurun yang sepi dan menerjang godaan sehari-hari
yang mau menjauhkan kita dari kasih Allah. Marilah kita berdoa. Allah, Bapa yang Maha Kasih, tolonglah kami menjadikan minggu-minggu Prapaskah ini sebagai kesempatan bagi kami untuk menyatakan pengakuan iman kami di tengah-tengah kehidupan ini. Sesungguhnya kami ingin semakin dekat denganmu melalui kesaksian hidup pertobatan yang sungguh. Kami mohonkan doa kami di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Umat diundang berdiri. Ibadah ini terjadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi saudara-saudara. Tuhan besertamu. Injil Matius pasalnya yang keempat ayatnya yang 10 menjadi nas pembukaan mengawali ibadah kita. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Mata
Marilah kita menyatakan pernyataan tobat kita. Kepadamu kuarahkan hatiku ya Tuhan Allahku, kepadamu aku percaya. Sebab yang berharap kepadamu tidak akan kecewa. Kecewalah hendaknya yang berbuat lalim. Bimbinglah aku menurut sabdamu yang benar, dan ajarilah aku. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Kita berdoa. Kami sungguh-sungguh mau memasuki Minggu Prapaskah yang pertama ini bersama dan di dalam Engkau. Karena itu kuatkan kami tatkala kami menapaki kehidupan kami dengan berbagai tantangan dan pergumulan. Mampukan kami untuk melihat berbagai godaan-godaan yang seringkali mau memisahkan kami dari kasih-Mu, supaya kami tetap berpaut hanya kepada Engkau, dan kami dimenangkan atas setiap godaan-godaan yang mau memisahkan kami dari kasih-Mu. Karena itu ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Kristus, kasihanilah kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami, dan teguhkan kami untuk menyatakan tekad pertobatan kami dalam kesaksian beriman kami. Karena kami mau menyatakan pernyataan tobat kami hanya dalam belas kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Dengan berdiri kita mau menyatakan tekad tobat kita. Kita akan bacakan bersama-sama Mazmur 32 ayatnya yang kelima sebagai tekad tobat kita. Mazmur 32 ayatnya yang kelima bersama-sama. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Dalam nama Yesus Tuhanku, sudah diampuni dosaku, ku sampaikan ini padamu, belas kasih-Nya bagimu. Karena
sampaikan kini padamu, besar kuasa-Nya atasku. Karena Tuhan dengan cuma-cuma beri kuasa serta kasih-Nya, meneruskannya kita pun harus pergi sampai ke ujung dunia. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk pelayanan firman Tuhan di dalam doa. Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, dalam masa Prapaskah ini, ajarlah kami menyadari dan menekuni hidup kami sebagai pengikut Kristus yang sejati, yang hidup bukan hanya karena roti atau sesuap nasi, melainkan juga karena setiap firman yang Engkau nyatakan kepada kami pada masa kini. Berfirmanlah ya Allah, karena kami memohonnya hanya dalam belas kasih Kristus. Amin. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai dengan 17 dilanjutkan dengan Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan 7. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur 32. Jaga
jalan yang harus kau tempuh. Ku mau memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Jangan tak berakal budi, bagai kuda atau bagal yang harus diarahkan dengan tali dan kekang. Oh, banyaklah kesakitan diderita orang fasik, namun yang beriman diliputinya dengan setia. Bersukalah dalam Tuhan, bersoraklah orang benar. Hai bersorak-sorailah orang-orang yang jujur. Kau perlindunganku, kau jaga hidupku dari kesesatan, sehingga ku lepas dan bersoraklah. Roma 5 ayat 12 sampai 19. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam, sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi karena Allah dan karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkan atasnya semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan karunia atas banyak pelanggaran itu, mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan Injil terambil dari Injil Matius pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Injil Matius pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11.
satu perikop yang diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Pencobaan di Padang Gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikianlah pembacaan-pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Ada sebuah film pendek durasi kurang lebih 8 menit, karya dari sutradara Cathy Sharon yang ikut dalam sebuah ajang film di Indonesia tahun 2010. Saya mau mengajak kita menyaksikannya, film pendek yang diberikan judul Gadis di Ruang Tunggu, merupakan sebuah adaptasi dari cerita Gadis di Pesawat karya Rahmania Arunita. Kita mau bersama menyaksikan ini. Sabar gimana? Lama-lama nggak cuma perut Oma yang sakit, tapi semua badan Oma jadi sakit. Sabar aja Oma ya. Boleh Pak? Ya, saya Jaka yang udah telepon. Oh iya Bapak Jaka, ini nomor tunggunya silakan ditunggu di situ Pak. 13? Iya Pak. Sekarang nomor berapa di dalam? Nomor 8 Pak. Ya masih lama dong saya. Bapak tunggu aja di situ sebentar kok Saya Pak. sengaja daftar lewat telepon biar bisa masuk duluan. Sebentar kok Pak, nggak lama. Tapi saya harus pergi lagi, saya banyak urusan. Sebentar kok Pak. Silakan Pak. Ada kata-kata lain apa?
Mama betul sih yang periksa di dalam. Gak tahu ya kita di sini juga pada sakit. Sakit apa? Nanya sama saya. Iya. Sakit kepala. Kenapa? Mana saya tahu? Kalau tahu ngapain juga saya kesini? Mbak Ines? Loh, kok dia duluan? Kita nomor berapa? Nah, nomor 11 Oma, di sini kita masuk. Ya ampun, lama sekali. Coba kamu tanyain sama Susan ya. Ini nenek berisik banget lagi. Apa kamu bilang? Kamu bilang saya berisik? Udah apaan sih? Kamu juga, batu nggak ditutup. Noel tahu? Udah ya Oma ya. Udah jangan marah-marah. Kok ketawa? Maaf. Aduh, kepala saya tambah sakit nih. Kamu stres ya? Bukan. Saya orang. Hah? Saya Hana. Aduh, kalau gue nggak masuk sekarang, gue bakal telat meeting ini. Mampus gue, mampus. Kamu bilang aja sama orang yang mau meeting sama kamu. Kalau sekarang kamu masih di dokter. Yang mau meeting sama saya itu klien besar. Ya nggak mungkin lah. Tapi kesehatan lebih penting. Kesehatan saya mana penting buat mereka. Buat kamu penting kan? Nyonya Laksmi? Mari saya bantu, Bu. Udah nggak usah. Biar saya. Ayo Mbak. Silakan. Pelan-pelan. Suster. Saya benar-benar nggak bisa diduluin. Saya masih banyak urusan ini. Iya Pak, nggak bisa. Tapi Saya cuma ngambil obat kok. obat yang biasa kan Pak? Iya. Kan biasanya juga bisa pakai kopi resep Pak. Iya bisa, tapi saya mau dosisnya dinaikin. Kepala saya udah mau pecah. Kamu mirip om yang tadi ya. Sial. Harusnya kamu itu seneng dong. Kan om yang tadi udah masuk umroh. Yang sakit kepala tuh saya, bukan kamu. Kepala saya benar-benar mau pecah. Jangan dong. Kan saya yang lantainya nanti kotor loh kena pecahan otak kamu. Sial. Kok seneng banget sih ngomong sial? Karena dunia ini emang sial, tau nggak? 3 bulan nyiapin pitching kalah tender terus. Klien pada kabur semua. Kemarin mobil nabrak pagar, internet mati. Tahu, nih kalau gue nggak masuk sekarang dan gue telat meeting, gue bakal kalah tender lagi. Istri kamu ada? Istri saya lebih aneh lagi. Udah sebulan meditasi, apalah di Bali. Udah kayak paling banyak masalahnya. Padahal yang masalah yang paling banyak sedunia itu kamu ya? Ya iyalah. Bukannya semua orang punya masalah? Ya iya, tapi nggak semuanya saya, tau nggak? Saya nomor 12. Kamu pakai nomor saya aja. Maksudnya? Iya. Saya pakai nomor kamu pakai nomor saya. Serius? Serius. Makasih Sus.
mau betah nunggu di sini lama-lama? Saya nikmatin kok. Lagi pula sore seperti ini, pasti sinar matahari di tembok itu bagus. Seperti lukisan. Saya suka ngeliatnya. Hana. Saya udah tukeran sama dia, saya duluan. Oh gitu ya? Ya. Mari Pak. Ya. Suster. Keluar sakitnya Hana apa sih? Waduh, maaf Pak Jaka, saya nggak bisa membocorkan informasi pasien lain. Ya elah, saya mau cerita sama siapa, Sus? Lagian nggak berat pasti kan? Kelihatannya sehat-sehat aja. Dari 5 tahun yang lalu, ada virus yang menyerang inderanya satu persatu. Mulai dari lidahnya yang nggak bisa merasakan apa-apa. Terus 3 tahun yang lalu mata kirinya nggak bisa ngelihat. Disusul 1 tahun kemudian, mata kanannya nggak bisa ngelihat juga. Dan mungkin dalam beberapa bulan ke depan, indera pendengarannya akan hilang. Mari Pak, yuk. Kamu nggak jadi masuk ke dalam? Saya udah merasa jauh lebih baik. Ayo, saya bantu kamu masuk ke dalam. Itulah sosok Jaka yang menilai dirinya sebagai orang yang punya paling banyak masalah di dunia. Gara-gara masalah yang bertumpuk itu, kepala Jaka sakit bukan main sampai dia harus mengunjungi dokter. Tetapi justru sikap Hana membuat Jaka mendapat pelajaran berharga tentang hidup dan mengubah cara pandangnya selama ini. Perubahan sikap Jaka di awal dan di akhir film sangat drastis. Dari yang sangat sinis bisa menjadi sangat ramah. Dari sosok yang mengejar waktu sedemikian rupa jadi membuat menikmati waktu seolah waktu tidak penting lagi. Dari yang sakit kepala hebat, tiba-tiba nampak sehat walafiat. Tapi yang terpenting adalah dari sikap yang sangat egois menjadi sikap yang altruis, menjadi peduli. Dari yang sangat mementingkan diri jadi sangat peduli dan perhatian dengan orang lain. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat manusia jatuh ke dalam dosa, manusia selalu berjuang untuk keluar dari belenggu dosa yang menguasainya. Godaan pementingan diri menjadi tantangan tersendiri. Karena ketika manusia jatuh ke dalam dosa, seperti yang kita baca dalam pembacaan pertama,
Bagaimana kita melihat manusia menjadi sosok yang sangat egois. Lebih melihat segala sesuatunya ke diri sendiri. Yang penting aku, bagaimana dengan aku? Tapi menarik, bagaimana godaan pementingan diri ini yang merupakan tantangan tersendiri dalam kehidupan manusia yang telah jatuh dalam dosa. Ketika manusia melanggar kepercayaan, tanggung jawab yang Allah berikan, manusia mengalami proses kejahatan yang berkelanjutan. Manusia selalu terjebak antara keinginan manusia untuk menguasai hidupnya sendiri tanpa bertanggung jawab kepada Allah, bahkan keinginannya untuk menjadi seperti Allah, yang membuat manusia semakin terpisah dari Allah, sehingga manusia terus terjebak untuk menjadi egois, mementingkan diri sendiri, melihat dan merasa bahwa dirinya yang paling segala-galanya. Justru dalam perjuangan itu, Rasul Paulus dalam pembacaan kedua melukiskan bagaimana kuasa dosa yang semakin menguasai manusia. Dengan begitu luar biasanya, bukan hanya membawa manusia pada kehancuran, tetapi kematian. Kematian bukan hanya dipahami sebagai kondisi tidak beraktivitas, tetapi suatu keberadaan di mana manusia tidak lagi punya kontrol terhadap dirinya. Dan ini menjadikan hubungannya dengan Allah menjadi menakutkan dan dihindari. Sedangkan hubungan dengan sesama menjadi suatu yang memalukan dan menyakitkan. Inilah godaan-godaan manusia yang jatuh dalam dosa. Tapi menarik, ketika kita bersama membaca bagian Injil, bagaimana Yesus, seperti yang juga ditegaskan oleh Rasul Paulus, Yesus adalah sosok yang telah mengalahkan godaan-godaan itu karena ketaatannya, karena hanya menyatakan ketaatan hidupnya kepada Allah. Bagaimana kita melihat pembacaan Injil ketika godaan iblis kepada Yesus untuk 3 hal yang merupakan kebutuhan yang sangat egosentris bagi manusia. Ketika iblis menantang Yesus untuk kebutuhan hidup, ketika iblis menantang Yesus untuk kebutuhan kekuasaan, ketika iblis menantang Yesus untuk kebutuhan kemuliaan, kebutuhan hidup, kekuasaan, kemuliaan. Inilah kebutuhan yang sangat egosentris, lebih kepada aku, yang penting saya. Dan ini merupakan bentuk pementingan diri yang menjadi kelemahan manusia terbesar. Namun dalam pembacaan Injil kita menyaksikan bagaimana Yesus menunjukkan kepada kita menghadapi godaan hawa nafsu, keinginan, dan kebutuhan adalah dengan mengarahkan hati kita seutuhnya, seluruhnya pada Tuhan. Di tengah-tengah godaan hidup yang membuat kita menjadi egois, Yesus mengajak kita untuk mengarahkan hati kita seutuhnya, seluruhnya kepada Allah. Karena itu pernyataannya sangat tegas di akhir. Enyahlah iblis. Pernyataan itu merupakan penegasan Yesus untuk setiap kita yang berjuang dengan godaan-godaan dosa yang mau memisahkan kita dari Allah. Kita mau seperti Kristus memohon kekuatannya supaya kita dapat berkata, nyala iblis. Supaya iblis yang mau membuat kita menjadi orang-orang yang egois, yang hanya mau mementingkan diri kita sendiri, dikalahkan oleh Kristus yang sudah memenangkan keselamatan untuk dunia ini. Kita mau mohon, karena itu kita satukan tekad kita.
hari ini kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang pertama dalam masa puasa kita sejak Rabu Abu kemarin. Karena itu biarlah tekad kita melalui penyangkalan diri. Ketika kita mau ikhtiarkan penyangkalan diri kita untuk mendukung program Lembaga Alkitab Indonesia maupun pendidikan bagi korban sinabung, itu mau kita lakukan dengan mata yang terarah kepada Allah. Kita mau mengarahkan hati kita, hidup kita seutuhnya kepadanya, supaya hanya dalam kekuatannya kita dimampukan untuk menjadi orang-orang yang mampu peduli dan bukan hanya mengarahkan segala perhatian kepada diri sendiri sehingga tidak mampu untuk melihat kasih setia Tuhan. Film pendek tadi melalui sosok Hana tampil sebagai gadis yang cantik yang bisa melihat sisi positif di setiap situasi. Pembawaannya seolah tanpa beban dalam hidup yang membuat justru sosok Jaka tambah kesal. Namun kita menyaksikan bagaimana toh sosok Jaka akhirnya belajar untuk melihat hidup ini secara berbeda. Tidak melihat lagi hanya kepada diri sendiri. Kristus teladan kita untuk menguatkan kita menjadi orang-orang yang altruis, yang peduli, yang mau menyatakan perhatian kepada orang lain, bukan menjadi orang-orang egois. Karena itu biarlah itu menjadi kekuatan kita menjalani masa Prapaskah ini, supaya hanya dalam kekuatan Kristus yang telah memenangkan segala godaan dan cobaan iblis, kita pun bersama dengan Kristus dapat berseru, "Enyahlah iblis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Amin. Kita bersatu teduh sejenak. Mi rende uno strumento della vostra pace. Dove cieco io lasciato seminare l'amore. Dove ci è verità, perdono, dove ci è dubbio, fede, dove ci è sperazione, sperare, dove ci è tenerezza, ah sì, dove ci è la distrezza,
Tuhan, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat janji baptis menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama kita naikkan doa-doa permohonan kita di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Kristus, teguhkanlah segenap tekad kami menjalani masa prapaskah ini di dalam belas kasih Tuhan. Dan karena itu kuatkan gerejamu, ketika gerejamu berikhtiar untuk menyatakan penyangkalan diri melalui mendukung program Lembaga Alkitab Indonesia dan pendidikan bagi korban sinabung. Sempurnakan segenap ikhtiar kami menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah berbagai pergumulan kehidupan di dunia ini. Karena itu kami mau menyerahkan untuk segenap pergumulan gereja-Mu, untuk terus-menerus menyatakan kesaksian di muka bumi ini. Karena itu kami mau menyerahkannya dalam tangan kasih-Mu. Kami bersama-sama juga mau berdoa bagi umat-Mu yang tengah bergumul dengan berbagai tantangan kehidupan. Ketika bergumul dengan kelemahan fisik, entah itu karena lanjut usia ataupun sakit penyakit. Dalam segala pengharapan bahwa Engkau sumber kekuatan dan penghiburan, kami mohon pakailah kami ya Tuhan menjadi alat-Mu, supaya kami dapat menyatakan damai sejahtera dan penghiburan-Mu bagi setiap saudara-saudari kami yang tengah bergumul dengan tantangan kehidupan, dengan kelemahan fisik karena lanjut usia ataupun sakit penyakit. Dalam pengharapan bahwa kasih Tuhan juga yang akan menguatkan dan memakai kami mau naikkan doa kami. Kami bersama-sama juga akhirnya mau menyerahkan diri kami, pribadi lepas pribadi, dalam segala pengharapan hidup kami untuk mengarahkan seutuhnya seluruh kehidupan kami kepada Engkau, supaya kami senantiasa dimenangkan untuk melawan godaan iblis yang seringkali mau memisahkan kami dari kasih-Mu. Karena itu, hanya dalam belas kasih-Mu, kami mau menyerahkan diri kami dan memohon kekuatan, supaya Tuhan yang senantiasa meneguhkan pengharapan iman kami ketika kami menghadapi berbagai godaan-godaan dalam kehidupan ini. Kami berdoa dan mau menyerahkannya hanya dalam belas kasihan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang menapaki jalan sengsara demi pengampunan dosa dunia, yang telah mengajar kami bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Untuk membeli Alkitab dengan
ongkos untuk berangkat ke sana, lebih mahal ongkos. Saya berharap juga ke depan jemaat di tempat ini bisa bertumbuh imannya dengan mereka semakin ada Alkitab ini, semakin sering membaca, dan mereka boleh bertumbuh iman. Umat Tuhan yang terkasih, ketika kita hendak memberikan persembahan, baiklah kita menyadari dan menghayati bahwa persembahan kita itu merupakan ungkapan kesediaan diri kita dalam mempersembahkan seluruh hidup kita bagi Kristus, sebagai ungkapan syukur atas persembahan seluruh kehidupan. Surat 1 Korintus 1 ayat 4 dan 7 menasihatkan demikian. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Persembahan akan didahului dengan kantong persembahan, dilanjutkan dengan penyerahan amplop penyangkalan diri ke depan altar, mulai dari bangku baris depan, keluar melalui koridor tengah, dan masuk kembali ke bangku melalui koridor pinggir. Mari kita menaikkan pujian Kidung Jemaat 291. Selamanya
Umat diundang berdiri. Kami bersyukur kehadirat-Mu ya Bapa dalam Kristus, atas rahmat karunia yang Engkau limpahkan kepada seluruh kehidupan kami. Bapa, pada pagi ini kami membawa persembahan kehadirat-Mu. Sekaligus kami juga mempersembahkan aksi penyangkalan diri kami dalam kerjasama kami dengan Lembaga Alkitab Indonesia dan untuk membantu korban bencana Sinabung. Bapa, apa yang kami kumpulkan semua berasal daripada-Mu juga. Berkatilah persembahan ini sehingga dapat berguna dan bermanfaat untuk pelebaran kerajaan-Mu, penyebaran firman-Mu, dan membantu kami sesama. Terima kasih Bapa, dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa syukur kami. Amin. kita pulang dalam damai sejahtera dan nyatakanlah hidup sesuai dengan buah pertobatan dimanapun kita berada. Untuk itu kita mohon berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.